Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk mengingat materi di pertemuan sebelumnya, kita akan lanjutkan bahasan terkait dengan mata kuliah mikrokonseling. Ini adalah mata kuliah yang kedua ya, teman-teman. Kita perhatikan terlebih dahulu dan kita perlu merecalling apa sih ternyata konseling itu, lalu apa fungsi dan tujuan kita mempelajari mata kuliah mikrokonseling. Nah, ini adalah mata kuliah wajib buat teman-teman untuk mengenal definisi dari layanan konseling yang bersifatnya individu. Nah, konseling individu ini adalah salah satu pemberian bantuan layanan kepada klien dan konselor yang memiliki tingkat profesionalisme. Ya. Jadi konseling itu berbeda dengan curhat. Kalau teman-teman selama ini bertemu dengan temannya, kemudian mengungkapkan bahwa saya ini punya masalah, kemudian teman-teman bercerita, itu namanya curhat. Nah, kenapa curhat itu berbeda dengan konseling, berbeda dengan konsultasi, berbeda dengan bimbingan? Karena pada prinsipnya konseling ini punya fungsi yang unik, di mana kita harus memahami ada pengentasan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi konseling ini punya fungsi yang bersifatnya kuratif. Maka dari itu kita perlu mengenalkan lebih dahulu. Dalam pemberian layanan konseling itu ada seni, di mana seni komunikasi hubungan yang secara hangat yang harus dibangun reportnya dari attending sampai pada tahap akhir follow up. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah sering bercerita ya tentang masalahnya, baik dengan diri sendiri, dengan teman maupun dengan konselor atau guru BK. Dan pastinya di sini ada perbedaan. Kita lihat bahwa hubungan konselor itu memiliki tingkat yang berbeda dengan layanan konsultasi atau curhat biasa. Ini lebih bersifatnya profesional. Kemudian yang harus kita pahami adanya empati, respect terhadap diri klien. Kenapa? Karena klien ini individu yang membutuhkan bantuan layanan. Sehingga kita di sini fokusnya apa yang harus kita lakukan dengan memahami, mengerti, dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si klien itu. Maka sikap empati ini perlu dilatih. Jadi kalau teman-teman sekarang ini sedang mempelajari teknik tahapannya, ketika tidak memberikan effort yang tinggi terhadap klien kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau memberikan feedback terhadap si klien, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Artinya hubungan konselingnya belum mampu dibangun dengan hubungan yang hangat. Dan di sini kita ambil salah satu pendekatan dari Roger. Ya. Roger ini salah satu humanistik teori pendekatan yang memang digemari oleh beberapa konselor ataupun klien. Kenapa Roger lebih memberikan nuansa yang lebih berbeda dengan pendekatan yang lain? Pada prinsipnya, Roger ini memandang manusia itu positif. Setiap manusia itu punya potensi dalam diri. Ketika si individu itu punya masalah, berarti individu itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah prinsip yang baik dan dibangun dalam teori humanistik. Oke, kemudian di sini kita lihat ada pendekatan yang lebih kepada skill, ya, pengembangannya. Nah, ada komunikator, fasilitator, ya. Kemudian kita mengambil adanya prosesnya. Kalau kita melihat dalam tahapan proses ini ada Gleiser, kemudian ada Ellis, Adler, dan Peart. Ini adalah bagian komponen satu kesatuan yang itu dalam sebuah teknik konseling yang harus dibangun. Artinya teman-teman di sini ketika mempelajari beberapa teori pendekatan konseling dari pandangan mindset psikologi barat, itu kita memaknai satu teori itu pasti berbeda dengan teori yang lain. Satu pendekatan itu berbeda dengan pendekatan yang lain. Maka dengan adanya perbedaan itulah di sini muncul yang namanya eklektik. Konseling eklektik ini memadukan antara teori Gleiser kemudian dengan teori pendekatan humanistik. Dari teori keduanya bisa digabungkan dengan teori Gestalt, ya, dengan pendekatan teknik. Dalam beberapa tahapan sesi konseling itu teman-teman boleh memilih 1, 2, 3 teori yang berbeda. Meskipun kliennya sama. Kenapa? Karena kita memaknai bahwa ketika klien itu memiliki permasalahan yang sama di hari ini, kemudian di hari berikutnya dia datang kembali ke ruang konseling,
lalu si klien itu bercerita dengan masalah yang berbeda, maka pendekatan yang diberikan adalah pendekatan yang berbeda. Itu pun boleh ya. Sehingga konselor ini punya kewajiban untuk memahami perbedaan teori dan tekniknya. Ketika kita suka dengan teori psikodinamik, dengan pendekatannya Freud, kemudian Freud itu menekankan pada aspek analisis mimpi dan asosiasi bebas. Lalu yang kita berikan kepada klien B itu dengan pendekatan psikoanalisis atau psikodinamik tadi. Tetapi permasalahannya berbeda, tidak terkait dengan inner child, tidak terkait dengan trauma, tetapi dia punya permasalahan yang berkaitannya karir. Maka teori psikoanalisis ini tidak cocok digunakan untuk klien B tadi. Karena apa? Karena berdasarkan identification problem tadi yang membedakan. Jadi teman-teman sebelum memberikan treatment, itu tahapan yang pertama adalah kita mengenal dulu kliennya siapa. Dia dari mana, identitasnya seperti apa, lalu apa permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu adalah bagian dari cover depan ya. Dalam layanan konseling itu kita pahami dulu. Itu salah satu kode etik. Kemudian yang kedua, kita memahami bahwa dalam fungsi konseling itu ada yang namanya asas. 12 asas yang kita pahami, kita boleh mengimplikasikan salah satunya. So, teman-teman bisa memilih pertama ada asas kerahasiaan, kedua ada asas kesukarelaan, kemudian ketiga ada asas kedinamisan, kekinian, sampai pada asas ke-12 keturunan dayana. Silakan pilih salah satu asas tersebut dalam pelaksanaan konseling. Kenapa kita harus melibatkan asas? Tanpa asas kita tidak memperhatikan kesukarelaan. Tanpa asas konseling tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ini bagian dari kunci ya, kunci dalam proses konseling. Setelah asas itu diberikan, maka kita mulai melakukan adanya identification problem. Kita mulai mencatat apa sih gejala masalah yang nampak pada diri klien. Setelah itu, kita lakukan adanya diagnosa. Nah, fungsi dari diagnosa ini dapat membantu pelaksanaan dan proses pencapaian keberhasilan konseling itu sendiri. Lalu prognosa. Prognosa ini anjuran. Apa yang harus dilakukan oleh klien? Apakah klien itu memilih untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat? Atau klien itu memang punya pilihan lain? Ini ya. Dan harus diingat, setelah itu ada prognosis ya. Prognosis dan pada tahap treatment ini, fungsi pendekatan mulai muncul. Saya mau menerapkan dengan pendekatan teknik apa? Teorinya siapa? Lalu bagaimana proses konselingnya? Treatmentnya seperti apa? Setelah itu, kita akan melakukan summarizing. Itu adalah proses rangkuman. Sebelum klien itu berakhir dan keluar dari ruang bimbingan konseling, ya, ruang konsultasi, kemudian teman-teman bisa menyimpulkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ketika si klien itu sudah bisa mengekspresikan emosinya, menyampaikan permasalahan dalam dirinya secara eksploratif dan secara sukarela, disitulah proses konseling sudah berhasil. Nah, kemudian di bagian tahap follow up ini tindak lanjut. Ketika klien itu mampu untuk melakukan sebuah stimulus, saya mau bertemu lagi di hari Rabu jam 10 pagi. Berarti ini adalah bagian dari tindak lanjut. Nah, itu adalah komponen dan tahapan yang harus diimplementasikan ketika teman-teman mulai praktik konseling. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Oke, next. Kemudian di sini juga latihan tadi ya. Empati, simpati, mendengarkan ya. Ada listening skill. Itu adalah bagian dari keterampilan mendengar. Tidak hanya keterampilan menyampaikan informasi, tetapi yang paling penting sebagai konselor itu adalah mampu mendengarkan setiap permasalahan klien. Karena dengan mendengarkan itu adalah bagian dari keterampilan. Tidak semua individu bisa mendengarkan masalahnya klien. Maka di sini proses latihan dan motivasi itu penting. Kemudian di sini ada teknik tadi ya. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan si klien. Tahapannya dan fokusnya. Pilih salah satu teori pendekatan yang sudah ada, tetapi teman-teman bisa melakukan diagnosa secara mandiri. Tidak semuanya harus digunakan. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kalau klien itu punya permasalahan dari aspek belajar sosial, maka gunakan teori pendekatan Vygotsky. Ataupun dengan teknik mindfulness. Di sini ada humanis ya. Gestalt dan kawan-kawannya.
Lalu apa pendekatannya? Nah, ini bagian dari hal-hal yang sangat penting. Teman-teman nanti bisa dilakukan dengan meresum ya. Silakan amati videonya yang sudah saya bagikan di share link. Kemudian nanti dari hasil analisis beberapa pendekatan ini, teman-teman kumpulkan kembali di-upload di bagian kolom tugas yang sudah saya siapkan. Waktu pengerjaannya nanti sudah ada ketentuannya, silahkan dicek. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini ada self-talk, kemudian modeling behavior. Bagian dari perbedaan, membedakan bahwa pendekatan itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada pendekatan konseling yang perfect dalam satu teori. Tetapi dengan perbedaan inilah kita bisa menjadi perfect, ya. Kita bisa menjadi sempurna terhadap layanan konseling yang diberikan. Oke, di sini ada buku dari Ilfors ya. Nah, teknik ABCD. Oke, audience, behavior, condition, description, dan sequencing. Tahapan. Dan tahapan ini teman-teman bisa inovasi. Bagaimana saya harus menerapkan behavior reinforcement behavior kontrak misalkan ya. Dengan pendekatan B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Apakah stimulus dan respon itu bisa kita implementasikan ataukah reward dan punishment yang kita berikan untuk klien kita? Silakan nanti dipahami lebih lanjut lagi. Nah, di sini ya ada sebuah pemahaman. Ya, memahami klien itu sama ketika kita membaca buku. Itu ada tekniknya. Jadi teman-teman ketika datang klien kemudian kita melihat dan membaca, oh klien ini punya masalahnya dari aspek bidang resource, pribadi sosial. Maka nanti tekniknya seperti ini. Itu konselor sudah bisa membaca itu. Oke teman-teman semuanya ya, di sini nanti teman-teman silakan berproses memahami beberapa pendekatan teori dan mengimplementasikan ke dalam pendekatan dan langsung praktek kepada kliennya ya. Jadi kita bisa memahami dan memaknai melalui aplikasi sifat dan emosi klien. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, terima kasih atas segala perhatiannya dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan sesuai dengan batas ketentuan yang sudah ada di kolom kampus dan di kolom tugas. Bagi mahasiswa yang terlambat yang mengerjakan tugas, maka silakan upload di bagian kolom diskusi. Itu membedakan antara yang terlambat dengan yang tepat dalam mengerjakan tugas. Baik, karena waktu kita sudah berakhir ya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.